Pagi ini saya akan sharing sebuah pengajaran firman Allah. Ini sesi 2, lanjutan kemarin yang belum selesai. Saya coba selesaikan pagi ini ya Bapak Ibu Saudara. Kita masih bicara tentang masih ada sisa. Kalau Tuhan bekerja itu selalu ada kelebihannya, nggak kurang malah lebih ya. Ini bicara roti dari seorang Baal Salisa yang nonim tanpa nama. Tapi Tuhan bikin mujizat yang luar biasa di masa kelaparan pada zamannya Nabi Elisa. Mari kita buka kembali ayatnya dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Kita baca mulai ayat 42 sampai dengan ayat 44. Saya baca ayat 42 gitu ya. Saudara 43, 44-nya sama-sama. Masing-masing kita baca satu ayat ya. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 itu saya munculkan judul perikopnya tentang memberi makan 100 orang. Elisa kasih makan 100 orang rombongan para nabi, para hamba Tuhan. 42 begini kata firman, datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Teruskan 43. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Mari kita baca 44 sama-sama ya, 1, 2, dan 3. Lalu dihidangkannya di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Dan ada sisanya, nah ini judul kita lewat firman Allah pada pagi ini, masih ada sisa. Mari perhatikan, saya langsung terangkan masuk pada ayat yang ke-42 ya. Dikatakan begini, datanglah seseorang dari Baal Salisa. Mungkin saya terangkan dulu di sini ya kata Baal Salisa. Baal Salisa ini satu kota, satu tempat yang sebetulnya letaknya tidak terlalu jauh dari Gilgal. Kemarin kita banyak bicara tentang Gilgal, kembali ke awal, kembali kepada perjanjian Allah, di mana umat Allah memperbaharui janji setia, janji taat kepada firman Allah itu di Gilgal. Di Gilgal itulah umat Allah yang umur 20 tahun disunatkan sebelum masuk tanah Kanaan. Saya jadi ingat saya pernah dikasih masukan sama hamba Tuhan dari Cirebon, hambanya Bapak Andreas ya, Pak Yusa Andreas, yang masuk tanah Kanaan itu umur 20 tahun ke atas. Betul saudara ya, karena memang yang ternyata disunatkan di Gilgal itu 20 tahun, yang lahir di padang gurun ya. Gilgal kemarin bicara kembali kepada janji Tuhan. Percaya pada janji Tuhan, baharui janji Tuhan, lebih setia. Kemarin kita banyak belajar soal Gilgal kepada janji Allah. Nah sekarang kita lihat Baal Salisa ini letak kota ini gak terlalu jauh dari Gilgal. Tetapi Anda mesti tahu dari kata Baal. Baal itu dari kata dewa Baal. Baal Salisa itu penduduk kotanya mayoritas sebagian besar itu menyembah dewa Baal. Kota Baal Salisa itu orang-orangnya penyembah dewa Baal. Dan memang cukup apa ya, cukup luar biasa, cukup surprise begitu. Ada seorang yang datang dari Baal Salisa, datang kepada hambanya Nabi Elisa di masa kelaparan, di masa kesukaran, bawa berkat. Datang dari sebuah kota penyembahan berhala, mayoritasnya penyembah dewa Baal. Rupanya saya simpulkan dengan cepat, menukik pada inti persoalan. Datanglah seseorang dari Baal Salisa, nonim, gak ada namanya, gak disebutkan nama, bawa korban saudara ya. Saya gak bicara korbannya sih, kepanjangan nanti. Tapi orang ini bawa korban, tapi namanya gak ditulis. Enak gak bawa korban namanya gak ditulis? Nonim. Dikatakan begini, datanglah seseorang nonim tanpa nama dari Baal Salisa, tapi perbuatannya dicatat ya. Dengan dikatakan apa? Membawa bagi abdi Allah
roti hulu hasil. Roti hulu hasil, korban hulu hasil. Apa itu roti hulu hasil, korban hulu hasil? Ini korban pertama. Kalau dia petani berarti panen pertama. Kalau dia pegawai berarti gaji pertama. Hasil pertama itu hulu hasil. Luar biasa ya. Menunjukkan seseorang yang nonim tanpa nama, yang datang dari Baal Salisa, ini orang yang setia sama Tuhan. Ini orang yang cinta sama Tuhan. Ini orang yang taat betul sama Tuhan, sama perintah firman Allah. Sehingga hasil pertama dari pekerjaannya, gaji pertama, panen pertama hasilnya, dia bawa kepada Tuhan lewat hambanya. Biasanya kami para hamba Tuhan di channel ini kan banyak pendeta yang ikut kan, saling berbagi firman kan. Itu kami para hamba Tuhan banyak kali termasuk saya menerima yang namanya korban hulu hasil. Ada jemaat kerja pertama, hasil pertama begitu ya. Korban panen pertama suka datang sama Tuhan lewat hamba Tuhan. Ini Pak Pendeta hasil pertama saya. Biasanya pendeta banyak terima itu gaji pertama. Saya pun ketika dulu saya pernah kerja, gaji pertama saya pun saya nggak makan. Saya langsung kasih kepada hamba Tuhan. Karena itu hasil pertama, saya pun melakukan firman saudara ya. Panen pertama, hamba Tuhan banyak mengalami itu. Tapi ini luar biasa ya, bahwa dikatakan saya baca dulu ya. Yaitu apa yang dibawa korban pertamanya, yaitu 20 roti jelai dan serta gandum baru. Bukan gandum bekas, bukan gandum basi, gandum baru. Dikatakan apa? 20 roti jelai, angka 20. Dalam sebuah kantong, ya. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. 20 roti jelai yang dibawa. Yang sebetulnya dia juga butuh ya. Dia perlu orang Baal Salisa. Kenapa? Masa kelaparan Bapak Ibu. Ini masa paceklik, masa sukar. Sebetulnya orang Baal Salisa yang non-name ini dia butuh, dia perlu. Tetapi saat itu dia bawa 20 roti jelai. 20 ini sebetulnya kalau saya mau ungkapkan sama saudara dalam bahasa Alkitab. Angka rohani ini angka apa ini ya? Angka penebusan, angka tebusan. Karena orang Israel, setiap orang Israel umur 20 tahun itu ditebus dengan perak. Ya. Dan 20 tahun di Gilgal itu disunat. Dan yang masuk tanah perjanjian itu umur 20 tahun ke atas. 20, tebus. Dan orang ini luar biasa ketika bawa korbannya. Memang dia berani tebus loh, bayar harga loh. Namanya gak ditulis. Dan dia gak keberatan, ini orang yang luar biasa. Saya berharap dalam nama Yesus hari ini Tuhan menemukan di antara kita, semua kita seperti orang Baal Salisa ini. Ini betul-betul orang ketebusan Tuhan gitu ya. Angka 20 itu angka penebusan salah satunya. Karena orang umur 20 tahun ditebus dengan perak di Israel. Ya, dan memang dia tidak keberatan. Ini ciri-ciri orang yang ditebus oleh Tuhan kayak begini saudara ya. Biar namanya nggak dicatut, namanya nggak ditulis, namanya nggak disebutkan, oh saya korban ini. Tapi dia sukacita itu di masa sukar, di masa kelaparan. Itu yang pertama berkat kita dapat saudara ya. Tetapi yang kedua di sini ya, ini masa kelaparan, hamba Allah ini dipelihara loh sama Tuhan. Masa sukar. Karena Elisa pada waktu itu kedatangan tamu bukan 1 orang, 2 orang, 5 orang, 10 orang. Tumplek-blek orang Jawa bilang 100 orang bertamu di pondok Nabi. Makanya kemarin kita belajar kisah pertama, Elisa ngomong sama Gehazi, "Hei Gehazi, lu kasih makan. Kasih makannya gampang, kasih makan sop. Labu liar ambil. Sulur-sulur liar, wild wine, daun anggur liar kata bahasa Inggris. Kasih makan, daunnya banyak, kayak kentangnya, labunya banyak dimakan. Tapi rupanya belum kenyang. Ini kan rombongan 100 nabi, 100 hamba-hamba Tuhan, 101 plus Nabi Elisa. Masa kelaparan, Tuhan gak biarkan kelaparan, Tuhan gak biarkan tanggung perutnya, belum kenyang. Tuhan masih kirim berkat lagi. 20 roti jelai dibikin kenyang, saudara. Apa sih yang kita belajar di sini? Poin ini nomor 1 saya tulis begini, bahwa Tuhan itu selalu punya cara untuk memelihara hidup kita. Tuhan itu adalah pemelihara yang sempurna. Saudara bisa berkata amin? Saudara bisa berkata haleluya?
Dia pemelihara yang sempurna. Dia selalu punya cara. Masa kelaparan seperti masa sekarang, masa kelaparan, masa sulit. Tapi percayakah saudara? Saya sodorkan di pertanyaan ini. Percayakah saudara di masa pandemi, masa krisis ini Tuhan pelihara saudara? Tuhan bisa kasih makan keluarga saudara. Percayakah saudara Tuhan bisa berkati pekerjaan saudara? Persoalannya Anda percaya atau tidak? Percayakah saudara Tuhan bisa berkati pelihara hidupmu? Tuhan selalu punya cara. Anda lihat untuk mencukupkan kebutuhan Nabi Elisa dan 100 rombongan para nabi, Tuhan kirim seorang yang nonim tanpa nama dari Baal Salisa. Kota mayoritas penyembah berhala. Apakah Anda mau berkata begini sama saya? Ya itu kebetulan. Masa iya kebetulan? Orang dari Baal Salisa, masa kelaparan gitu loh. Masa orang butuh roti, masa orang butuh gandum, masa orang butuh makanan. Orang ini memberikan berkat sama Elisa bukan tidak butuh, dia butuh. Tapi dia mau korban, kenapa? Tuhan yang gerakan dia, Tuhan yang mau pakai dia untuk memberkati hambanya. Dan hambanya diberkati lewat orang ini masa sukar. Tuhan yang gerakan, Tuhan yang kirimkan nonim orang dari Baal Salisa untuk memberkati hambanya. Apakah Anda masih nggak percaya bahwa Tuhan bisa berkati kita di masa sukar? Apakah Anda masih ngotot nggak percaya bahwa Tuhan selalu punya cara menolong kita, kasih makan kita, berkati setiap kita? Selalu dia punya cara. Ngomong ini saya jadi ingat, saya pernah cerita sama jemaat di Jombang. Masa kecil saya kan anak pendeta, papi mami saya pendeta, gembala. Istri saya juga, papi maminya juga gembala pendeta. Kami keluarga hamba Tuhan saudara ya. Saya ingat mami saya yang di Gudo, mami saya sendiri pernah cerita. Ya papi saya udah meninggal saudara ya. Mami pernah cerita, itu tahun 80-an ketika saya masih sekolah dasar SD. Rumah masih ngontrak-ngontrak saudara ya. Itu papi mami saya kedatangan tamu dari Bandung. Almarhum Bapak Pendeta Daud Lee. Saya pernah jadi pengerjanya beliau dulu di Bandung. Pernah bantu pelayanan almarhum Bapak Daud Lee. Nah almarhum Pak Daud Lee pernah datang ke Gudo. Rumah masih ngontrak. Jemaatnya papi mami saya masih 3 orang. Kan butuh dikasih makan tuh ya. Dan ketika hambanya ini pulang kembali ke Bandung. Kan harus kasih persembahan kasih. Nah persoalannya papi mami saya berkata nggak punya uang. Untuk makan mungkin mami berkata susah sulitnya katanya. Gak, karena jemaat masih 3. Jemaat belum bisa pelihara papi mami saya yang menggembalakan mereka. Di desa tahun 80-an atau 70-an lebih itu saudara ya. Dan apa yang terjadi? Mami saya itu malam atau sore gitu ya. Cuci-cuci piring gitu. Zaman dulu saya ngomong saja gak apa, bukan promosi. Saya gak tahu sabun ini masih ada apa enggak. Semacam sabun colek begitu ya. Sabun Wings. Mami saya bilang, lagi cuci ambil korek itu sabunnya coleknya. Itu tangannya masuk mami saya di cincin. Di sabun ada cincin emas. Mami saya cerita. Mami saya juga ada nih pagi ini di channel ini. Lagi ikut doa pagi. Ada cincin emas. Langsung dijual di toko emas. Ya, Anda mungkin berkata begini. Itu kebetulan pendeta. Kebetulan bagaimana ya? Yang pakai sabun Wing itu seluruh Indonesia, bukan cuma mami saya. Saya tahu banyak jutaan orang pakai sabun Wing di masa itu. Tapi yang dapat berkatnya di masa sukar, di masa memang paceklik, papi mami saya masih merintis pelayanan 3 jemaat. Hari itu butuh berkat. Tuhan kasih cincin emas. Orang mungkin berkata, kebetulan. Tapi bagi kita anak Tuhan gak ada kebetulan. Itu di masa-masa seperti itu penghiburan luar biasa. Kayak buat kami hamba Tuhan. Kami lihat itu Tuhan, wow hebat. Orang tua saya pasti lihat, wow Tuhan luar biasa. Di channel ini banyak pendeta. Apa yang saya ceritakan, pasti pendeta semua mengatakan amin. Kami sering mengalaminya bro. Pak Pendeta, sama-sama kita suka mengalami. Termasuk saya, kami suami istri, termasuk Anda kan jemaat yang ditebus oleh Tuhan. Kita itu ditebus oleh darah Kristus. Hati kita udah disucikan. Orang perjanjian lama itu disunat. Kita itu orang yang punya ikatan perjanjian dengan Tuhan. Tuhan itu punya ikatan janji loh. Aku pelihara kamu, aku berkati kamu, aku pulihkan kamu. Aku peduli dan ngerti hidupmu. Percayakah saudara bahwa Tuhan itu ngertiin masalahmu. Dia peduli dengan hidupmu.
Saya jadi ingat ya masa kecil seperti itu. Ada masa enggak ada loh dikasih cincin emas. Kita nggak bisa bilang kebetulan itu saudara. Itu hal yang luar biasa. Dan perhatikan dalam ayat ini, ketika roti 20 jelai dikasih sama Elisa nggak makan, ngomong sama Gehazi, berilah kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Nanti kalau ada baca ayat 43-44-nya, Gehazi berkata begini, mana bisa Om Elisa, nggak cukup, rotinya 20. Roti 20 berarti hanya untuk cukup 20 orang. Ini 100 orang, kurang 80 dong rotinya. Dari 100 hanya 20% yang cukup. 80-nya nggak ada. Tapi Elisa berkata begini, sudah kasih makan saja, bagi sama mereka. Tuhan berfirman, Tuhan bilang nanti, ayat 44, 43 juga, nanti ada sisanya. Luar biasa ya. Nanti ada lebihnya, luar biasa. Firman Allah katakan nanti ada lebihnya. Maka sama Gehazi dibagi. Apa yang terjadi? Dan betul-betul ada sisanya. Ada lebihnya. Itu 100 orang makan sampai kenyang. Kenapa saya berani berkata sampai kenyang? Lebih loh saudara. Lebih. Gak ditulis lebih berapa keranjang. Tapi lebih. Harusnya kurang. Secara matematis gak cukup. Saudara pada masa krisis. Masa seperti ini. Dalam kesukaran, dalam masalah yang menekan, yang menindas kita nggak bisa selalu pakai matematis. Firman Allah, kuasa Tuhan itu seringkali bekerja melebihi nalar kita, nggak masuk akal. Orang tua saya ada semua suka ngalami karena hal yang nggak masuk akal. Hari ini pun perkara mujizat yang di luar nalar Tuhan berikan sama saudara. Kuncinya apa? Kita orang ditebus. Kita punya ikatan perjanjian dengan Tuhan. Kembali kepada janji Tuhan. Percaya pada janji Tuhan. Anda akan mengalami ini. Akan ada kelebihannya. Ini seperti kisah yang pernah terjadi pada Elia. Elia itu dipelihara oleh burung gagak pada masa kelaparan. Bicara roti juga kan. Elisa dikasih roti sama Tuhan karena bicara makanan. Elia pun dikasih roti plus daging. Saya pengen baca saja ayat ini ya. Di masa kelaparan Tuhan kirim burung gagak berkat kepada Elia. Saya ingin baca ayat ini saja. Lihat ayat 1-6. Saya baca ya. Dikatakan begini. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Saudara lanjutkan ayat yang kedua, tolong ayat kedua. Terus kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini. Ya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Teruskan ayat yang keempat. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Saudara perhatikan ya, saya baca ya ayat 5-6. Saudara perhatikan kalimat-kalimat ini. Lalu ia pergi melakukan seperti firman Tuhan. Ini orang yang taat nih Elia. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak. Perhatikan, pada waktu pagi terus pada waktu petang burung-burung gagak. Dikatakan apa? Membawa roti. Jadi burung-burung gagak, bukan satu burung gagak. Banyak burung gagak membawa roti. Ya, rotinya bukan satu ketul. Banyak burung gagak yang bawa. Dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Ini cerita yang luar biasa loh. Elia dipelihara dengan burung gagak. Nggak masuk akal kan? Ya, selalu Tuhan bekerja melampaui nalar pikiran kita. Gagak itu binatang dan binatang yang rakus. Dia tidak akan pernah berbagi sama temannya. Berani bertengkar, berani tarung. Kalau kamu rebut makananku, itu burung gagak. Tapi Tuhan perintahkan hari itu. Dia datang memberkati Nabi Elia. Seperti orang nonim dari Baal Salisa yang diperintahkan Tuhan datang bawa berkat buat Elisa. Tuhan mengerti, Tuhan peduli kesukaran kita. Bapak ibu saudara, engkau yang berada di rumah, engkau sedang bergumul. Engkau sedang berkata begini, saya lagi cari pekerjaan pendeta. Saya lagi sedang kesulitan ekonomi pendeta. Saya sedang menderita dengan masalah saya. Saya mau bilang dalam nama Yesus kepada saudara. Tuhan tahu dan peduli mengerti pergumulanmu. Percayakah engkau kepada janji Allah?
Engkau punya ikatan perjanjian dengan dia. Kuatkan imanmu, kuatkan percayamu. Di masa hadapi persoalan gini, Tuhan lihat ada iman gak sama saudara kepada perjanjian itu. Kita kembali lagi kepada ikatan perjanjian. Elia ini orang yang taat sama firman. Makanya dia berangkat. Sebetulnya panjang kalau saya ngomong ini. Burung gagak ini luar biasa ya. Bisa berbagi roti sama daging. Pertanyaannya gini, dagingnya dari mana? Rotinya dari mana? Masa kelaparan 3,5 tahun. Itu sapi udah mati semua kayaknya. Domba mati semua. Mau gandum, cari roti. Dari mana roti? Orang gak bisa makan kok. Tuhan mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Dagingnya dari mana coba? Apakah burung ini bawa pisau, potong lembu? Lalu tenderloinnya yang mana? Sirloinnya yang mana? Gak mungkin kan? Dan gak mungkin juga ini burung gagak ambil daging dari sampah. Ini burung gagak diperintahkan membagikan hamba Tuhan loh saudara ya. Gak mungkin, daging yang terbaik di bawah. Ngomong gini saya jadi ingat cerita yang suka saya ceritakan sama jemaat di Jombang. Tapi itu betul terjadi ya. Kalau Anda ke Ujung Pandang Sulawesi mana ya? Selatan ya, Ujung Pandang ya. Itu ada ada gereja namanya Gereja Pantekosta Tabernakel. GPT, biasanya itu alirannya kabar mempelai, pengajaran kabar mempelai. GPT, pendetanya Bapak Pendeta Nathan Sore, marganya Sore. Ini sepupuan, dia sepupunya Om Yoyo Awandatu kalau udah tahu. Pendeta Nathan Sore yang kabar mempelai GPT di Ujung Pandang, itu sepupu sama Om Yoyo Awandatu. Cuman beliau aliran kabar mempelai. Papanya Pak Nathan Sore, saudara yang ada di Ujung Pandang, gerejanya besar sekarang. Itu merintis papanya di sana, Om Sorenya di sana sama Tante Tan Bunio. Jadi Om Sore ini menikah sama istrinya Tante Tan Bunio itu orang Tionghoa. Nah, istrinya Om Sore ini itu kalau nggak salah adiknya apa cie-cienya mamanya Om Awandatu. Makanya sepupuan kan mereka saya katakan. Tante Tan Bunio ini saudara itu istrinya Om Sore. Nah, singkat saja begini, saya pernah cerita sama jemaat di Jombang. Satu kali Tante Tan Bunio ngomong sama Om Sore gini, Papi, hari ini kita nggak punya uang sama sekali. Karena hamba Tuhan full timer tahun berapa itu saudara ya. Kita nggak punya uang sama sekali. Kita cuma ada beras. Tapi kita nggak punya ikan, kita nggak punya sayur. Anda tahu apa jawaban pendeta Om Sore? Om Sore ngomong begini, jangan kau bimbang, nyanyi sembayang, nyanyi, susah pun hilang. Papi, ini bukan soal nyanyi. Papi, ini bukan soal memuji Tuhan. Kita nggak punya duit, Papi, sama sekali. Kita cuman beras, kita nggak punya ikan. Nyanyi lagi Om Sore. Jangan kau bimbang, nyanyi sembayang, nyanyi belum selesai. Dari atas genteng yang dari seng. Biasanya Indonesia Timur, Sulawesi, Ujung Pandang, seng kan gentengnya. Sampai sekarang begitu. Nyanyi belum selesai. Di atas seng atapnya bunyi ketebuk, blok ke depan rumah. Om Sore sama Tante Tan Bunio lari ke depan. Ada ikan masih hidup, besar ikannya. Nggak tahu ikan apa, saya lupa itu cerita itu. Karena saya pernah baca autobiografinya. Itu masih gerak, masih hidup. Itu yang menjadi pertanyaan saya. Itu langsung Tante Tan Bunio ambil. Itu jadi ikan yang sangat enak. Ikan yang sangat paling sedap seumur hidup dinikmati. Kenapa? Tuhan kirim dari langit. Yang saya pikir hari ini gini, saya bertanya-tanya gini, ini kalau burung ya, burung sebesar apa bawa ikan besar dari laut. Tapi kalau burung ini juga kelewatan ya. Atau kalau orang misalnya kasih ikan sama pendeta, masa kasih ikan dilempar dulu ke genteng, jatuh bluk baru pendeta ambil. Saudara. Saya pikir-pikir, saya sampai sekarang juga heran saudara ya, itu burung apa? Atau kalau manusia orang anak Tuhan model apa ya, kasih sama pendeta kok dilempar ke atas, nggak terjawab. Saya pun pernah tanya sama Om Yoyo Awandatu. Saya pernah tanya juga sama adiknya Om Sore yang ada di Pare. Tante Pane itu Tante Yohana namanya. Itu adiknya Om Sore yang ada di Ujung Pandang dulu, perintis itu. Saya tanya dari bagaimana caranya dapat. Sampai sekarang pun mereka enggak ngerti bagaimana caranya dapat. Tapi itu pemeliharaan Tuhan. Maksudnya apa saya cerita ini kepada saudara? Tuhan tuh ngerti keadaan saudara. Kami hamba Tuhan sering kali ngalami. Ketika kami butuh, kami perlu, itu Tuhan bisa kirim burung gagak. Tuhan bisa kirim orang dari Baal Salisa yang no name, enggak pernah kami kenal pun.
Tuhan bisa pakai memberkati. Ini ada istri saya, kami sering kali ngalami seperti itu. Maksudnya apa sih? Tuhan ngerti, Tuhan peduli yang kita hadapi. Cuman persoalannya masih percaya ke saudara kepada ikatan perjanjian Allah kepada kita. Masih percaya ke saudara bahwa pada masa sukar Tuhan bisa pelihara kita. Ini menarik loh ayat ini. Seringkali kita mau mujizat kan, kita mau berkat, tapi kita nggak taat sama firman, nggak bisa. Gini loh, kalau saya ngomong terang satu-satu sama saudara gini, firman Allah yang datang kepada kita, yang pertama itu perintah, yang kedua janji. Cuman dua ini, coba pahami pagi ini. Setiap perkataan Allah, setiap firman Allah yang datang kepada kita, yang pertama perintahnya, kedua pasti janjinya. Jadi penghalang kita di sini sama mujizat di depan, itu perintahnya di sini. Anda taat lakukan atau tidak? Penghalangnya di situ. Kalau saya mau terangkan sama saudara ya, coba saya terangkan sedikit, waktu mepet ya. Lihat 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 saya baca, tolong munculkan dia. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Nah perhatikan ayat yang kedua, sama-sama kita baca, saudara, ayat yang kedua, 2, 3. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Ini selalu saya katakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Ini firman janji. Pergi ke sungai Kerit, aku perintahkan nanti burung gagak kasih makan kamu, bagi sore bawa daging sama roti. Janji kan? Tapi ini firman Tuhan kedua. Firman Tuhan pertama mana? Ayat 1. Tidak ada ayat 2 kalau nggak ada ayat 1. Ayat 1, Elia itu melakukan perintah yang pertama. Apa perintah firman yang pertama? Elia, kamu berangkat menghadap Raja Ahab. Itu perintah yang berat. Itu perintah yang susah. Perintah yang penuh resiko dan bahaya. Menghadap raja yang jahat dan ngomong keras. Ahab, Tuhan katakan tidak akan turun hujan kecuali ku katakan. Gak enak kan ngomongnya. Masa sukar. Tetapi Elia taat pada perintah Tuhan. Nah, ketika firman perintah yang pertama dilakukan, maka datang perintah yang kedua, janji yang kedua, firman yang kedua. Firman Allah, catat ya, datang kepada kita itu progresif, bertahap. Satu dulu, baru kedua. Anda suka berkata gini, Tuhan berfirman lagi, tonton aku. Kenapa gak datang? Karena yang pertama Anda masih yang pertama Anda belum lulus melakukannya. Anda datang, lu masih remedi. Yang pertama lakukan, misalnya perintahnya mengampuni, Anda belum bisa mengampuni. Perintah yang pertama suruh taat setia, Anda gak bisa taat setia. Taat 1 kali, ibadah 1 kali, 2 kali bolos. 2 kali ibadah, 4 kali bolos. Ketaatan kita payah. Berkatnya kita pengen kenceng, mana bisa. Jadi dari sini sebetulnya saya ngerti hukum rohani ya. The spiritually law of God, dari Tuhan. Hukum rohani Tuhan seperti gravitasi. Semua benda jatuh dari ke atas pasti jatuh ke bawah. Kita nggak bisa langgar, hukum rohani begitu. Kita seringkali cuma dapat apa ya, seperti firman saat teduh. Tapi firman yang bersifat direction, mengarahkan nasib kita. Firman gambaran besar hidup kita nggak pernah dapat. Kenapa? Yang pertama pun kita nggak pernah lolos. Selalu remedi, belum bisa melakukan. Saudara, ini menarik loh. Selalu mujizat itu sebetulnya Tuhan itu kalau kasih mujizat sama kita. Sebetulnya tanpa bayar harga. Tetapi kalau terlalu mudah, iman kita gak kuat, gak tumbuh. Makanya selalu mujizat itu pintu masuknya memang iman. Iman yang lewat apa saudara? Ujian, perbuatan ujian. Saya ulang ya. Mujizat itu pasti lewat iman, ya pintu gerbangnya. Tapi iman melewati sebuah ujian lewat perbuatan kita. Jadi saya ulang, ini kayak begini gambarannya ya. Singa untuk dapat makan, singa dapat sesuatu yang tidur gak bisa dapat. Dia mesti bangun, dia mengaum dulu. Baru bangun imannya, sama dengan kita. Hari ini singkat kata begini. Kalau saudara sedang mengalami krisis, mengalami bahaya, mengalami tantangan, masalah, jangan ngomel, jangan bersungut-sungut. Itu adalah jalan pintu mujizatmu. Iman itu memang diuji lewat perbuatan. Saya ulang, jadi yang menghalangi kita di sini dengan mujizat besar di depan. Ini loh, firman perintahnya Anda lakukan atau tidak. Ketika Anda lakukan perintah yang pertama,
Perintahnya disuruh taat, suruh ngampuni, suruh menjadi berkat. Dan segala macam, suruh setia, suruh percaya betul sama Tuhan. Anda bisa nggak melewati ujian ini? Kalau Anda lakukan di sini, Anda kedua akan mengalami janji digenapi. Anda lihat, Elia mengalami janji itu. Saya mau berkata sama saudara di waktu yang ada singkat ini. Coba saya ingin kasih ayat yang terakhir. Saya lanjutkan saja. Ini perintah kedua, firman ketiga datang. Tapi mujizat kedua saudara ya. Suruh datang ke Janda Sarfat. Saya mungkin gak usah baca ayatnya karena waktu. Datang firman ketiga, Sungai Kerit habis. Kamu sekarang pergi ke Sidon, Janda Sarfat. Nyampe di sana, Elia berkata, beri aku minum. Minum belum diminum saudara ya. Sekarang beri aku roti. Orang ini ngomong begini, demi Tuhan Allahmu yang hidup, aku udah punya roti. Aku cuman punya segenggam tepung dan minyak sedikit dalam buli-buli. Lalu Elia berkata gini, baca di Alkitab ya, jangan takut. Demi Tuhan yang hidup yang kulayani, berikan dulu untuk aku. Demi Tuhan hidup, beri aku, baru untuk kamu sama anakmu. Nurut. Gini dulu saudara ya, semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan demi Tuhan yang hidup. Semua yang kita kerjakan, saya pagi ini melayani Tuhan, itu demi Tuhan yang hidup. Saya memuji Tuhan pagi ini di depan kamera, demi Tuhan yang hidup. Saya berdoa, saya menyembah kepada Tuhan pagi ini, demi Tuhanku yang hidup. Apapun yang saya buat, demi Tuhan yang hidup. Kalau saudara kerjakan demi Tuhan yang hidup, pasti ada lebihnya, pasti ada sisanya. Lihat janda ini, dia lakukan demi Tuhan yang hidup. Dia buat untuk Elia. Elia berkata ini, sekarang buat untuk anakmu. Dia jalan berpikir gini, mana bisa, kan sudah habis. Tapi ketika dia lihat buli-buli, masih ada minyak. Dia lihat tepung, masih ada juga. Dia bikin untuk anaknya, lalu dia bikin untuk dia. Dan terus ada setiap hari. Sampai 3,5 tahun, sampai turun hujan. Terus ada kelebihannya, terus ada sisanya. Roti terus ada. Sampai krisis selesai. Semua yang kita buat, lakukan demi Tuhan yang hidup. Selalu ada mujizatnya, selalu ada kelebihannya. Beribadahlah pagi ini demi Tuhan yang hidup. Percayalah demi Tuhan yang hidup. Kerjakan korban apapun demi Tuhan yang hidup. Yang dikerjakan janda ini, dia ngalami sesuatu. Saya berdoa pagi ini, ada satu rema yang hidup di hati saudara. Iya, yang Tuhan kerjakan. Ingat, seringkali kita berkata, Tuhan ayo perintahmu apa Tuhan? Yang pertama engkau gak bisa kerjakan, gak akan datang kedua. Butuh ketaatan. Perjanjian Tuhan itu akan digenapi waktu taat. Apapun yang kita kerjakan dengan ketaatan demi Tuhan yang hidup. Wow, hasilnya dahsyat, hasilnya luar biasa. Saya percaya pagi ini kau yang lemah dikuatkan. Yang kekurangan Tuhan bikin kelebihan. Yang tidak ada Tuhan bisa bikin ada pagi ini. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan saudara ya.